sebuah sekolah terdapat seorang siswi yang sangat ceria dan bahagia. Ia dapat bersahabat dengan siapapun tanpa terkecuali. Kita ada tugas kelompok buat film nih. Mau dikerjain kapan? Iya, aku jadi sutradaranya ya. Yakin kamu bisa, Im? Pasti dong, serahin aja ke aku. Sepulang sekolah, Ima langsung menuju ke tempat kerjanya sebagai buruh angkut di sebuah pasar. Mari, Bu. Kamu itu datang telat, kerja lambat, masih untung saya kasih kerjaan ya. Maaf, Bu, tidak akan saya ulangi lagi. Tadi ada tugas tambahan. Maaf, Bu. Halah, sudah saya muak dengan permintaan maafmu. Ini gajimu, sana pergi. Semoga uang ini cukup untuk membeli kebutuhan rumah. Setelah kejadian tidak mengenakan tersebut, Ima pun berjalan pulang ke rumahnya. Walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh, ia tetap melakukannya demi kelangsungan hidup keluarganya. Namun, sekarang satu-satunya tempat ia menghasilkan uang sudah tidak ada lagi. Ima berjalan dengan perasaan sedih dan bingung. Bagaimana cara ia mengatakan kepada orang tuanya tentang dirinya yang kehilangan pekerjaannya? Sesampainya di rumah, Ima melihat adik dan teman-temannya yang sedang bermain di rumah. Layung Kambreng. Dek, makan dulu loh. Kamu jam segini kok udah pulang toh? Nggak kerja apa gimana? Udah sana masuk Omar. Bu, Ima mana? Apa toh kamu baru pulang marah-marah, kerjaanmu tuh judi terus. Mau makan apa kita, ha? Cerewet. Ima. Setelah Rudi menemukan keberadaan Ima, Rudi mengambil uang Ima dengan sangat kasar dan meninggalkannya begitu saja. Hari berikutnya pun tiba. Kamu kenapa, Im? Kok sedih gitu? Aku habis dipecat bosku, padahal aku harus jadi tulang punggung keluarga. Aduh, yang sabar ya. Kita berdua punya kerjaan bagus loh. Iya, kita ada kerjaan di kafe bintang 5 tahu. Ya, mending kamu ikut kita nanti Iya, malam. itu gajinya lumayan tahu. Ya, nanti malam kamu siap-siap ya yang rapi ya. Yuk. Iya. Ya. Yuk. Ima merasa bimbang dengan penawaran tersebut, tetapi ia juga memerlukan pekerjaan secepatnya. Perkataan teman-teman Ima membuat ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk ia bekerja. Apalagi dengan iming-iming gaji yang lumayan, membuat Ima menyetujui penawaran dari teman-temannya itu. Waduh, udah siap ya kamu? Udah cantik, yuk mending ikut kita Iya. sekarang. Yuk, langsung aja yuk. Mereka berangkat bersama menuju tempat yang dikatakan sebelumnya. Kedua temannya memaksa Ima untuk memasuki tempat tersebut. Alangkah terkejutnya Ima. Ternyata tempat tersebut merupakan tempat untuk bermaksiat. Mau bagaimana lagi? Sekarang ini merupakan cara satu-satunya agar Ima bisa cepat mendapatkan uang kembali. Yuk, kita udah sampai. Udah senang kamu udah ditunggu belum? Masuk aja. Masuk. Ima melakukan hal tersebut berulang kali, hingga suatu ketika ia mendapatkan pelanggan yang ternyata dia sudah terjangkit oleh HIV. Beberapa hari setelah Ima melayani pelanggannya itu, ia mulai merasakan gejala-gejala aneh seperti batuk kering, nyeri pada bagian perut bawah, terdapat bintik merah kecil-kecil pada bagian tubuh tertentu, dan lain-lain. Tetapi Ima tidak mengetahui bahwa gejalanya itu adalah gejala dari penyakit HIV/AIDS.
Ima bercerita kepada temannya jika ia sedang sakit dan bingung harus bagaimana. Teman Ima menyarankan Ima untuk pergi ke dokter. Mereka pergi bersama untuk mengecek kesehatan Ima. Dok, saya kok sering sakit tenggorokan sama kelelahan. Kira-kira saya kenapa ya, Dok? Ada muncul ruam kulit di bagian tubuh kamu tidak, Dek? Ada, Dok, warnanya merah kecil-kecil sama gatal, Dok. Kamu sudah pernah berhubungan seksual belum? Cuma sekali kok, Dok. Yakin cuma sekali? Ya udah, kamu cari obat sendiri kalau nggak mau jujur sama saya. Ya udah, Dok, jujur saya udah ngelakuin berkali-kali, Dok. Saya terpaksa, Dok, agar bisa menghidupi keluarga saya. Dari hasil pemeriksaan sama gejala-gejala yang kamu alami menunjukkan kalau kamu positif terkena penyakit HIV. Penyakit yang sampai sekarang belum ada cara untuk menyembuhkannya. Saya buatkan resepnya dulu ya. Ini resepnya, obatnya bisa kamu tebus di apotek, bisa diminum setiap hari ya, Dek. Makasih, Bu. Kamu tadi gimana? Iya, gimana hasilnya tadi? Ini tadi suratnya. Kamu kena HIV. Kok bisa gitu sih Kok kamu? bisa sih? Iya, kok bisa gini sih kamu? Kok bisa kena HIV sih kamu? Iya, gimana sih ceritanya kok bisa kena HIV? Mereka yang melihat surat dokter tersebut pun terkejut karena Ima telah menderita penyakit HIV/AIDS. Tanpa sepengetahuan Ima, mereka merencanakan untuk menyebarkan berita tentang penyakit yang diderita Ima kepada warga kampung. Oh iya, wingi kok. Apa Mas kileng-kileng kae lha imitasi. Ibu, tahu nggak sih itu kok katanya anaknya Pak Rudi itu kena HIV tahu? Masa kita itu waktu itu tuh nganterin ke puskesmas, terus kita tuh lihat kertasnya ditulisin HIV ya. Iya. Masa sih? Pak Rudi kok Gara-gara nggak tahu kok bisa. Emangnya kenapa tau? Emangnya itu habis dari mana? Iya, itu tuh jadi perempuan malam tahu. Iya. padahal kan anak baik-baik. Iya, emang dari luar kelihatan polos padahal aslinya kayak gini. Vitamin jamu. Berita tersebut terus meluas di desa. Suatu ketika, Ibu Ima mendengar percakapan dari warga desa dan terkejut mendengarnya. Bu, udah matangnya belum, Bu? Belum ini, ya udah nunggu aja bu. Bentar lagi matang. lagi Ini ya. buncisnya mau diapain? Mau dibikin tumis buncis. Oh, enakan itu bu, jangan gori. Sip sih, enak. Enak itu, Rekomendasi betul. jamnya sapi. Bu, Sini dari sini. Bu, aku Iya, punya Bu. hot news loh, Bu. Apa? Gini, masa anaknya Pak Rudi itu kena HIV tahu? Masa sih? Emang iya? Kok bisa tahu? Dengar-dengar sih ya dia tuh jadi wanita malam. Pelacur gitu. Iya tahu. Dia itu tuh kan waktu kemarin itu tuh aku tuh nganterin dia ke puskesmas kan. Terus dia kan periksa, katanya tuh dia tuh kayak nyeri-nyeri gitu, gak tahu deh. Dia tuh periksa, terus tuh di kertasnya tulisannya dia kena HIV. Positif. Positif. Anak siapa? Siapa? Ya aku juga gak tahu. Bu. Udah berapa kali dia kayak gitu? Gak tahu sih ya Bu, dia tuh selalu kayak kata-katanya jadi perempuan malam. Gila sih. Iya, anak sekarang masih pergaulan gimana sih? Orang tuanya Dia masih sekolah, kan? Masih Bu, anaknya ibu-ibu dijaga ya Bu ya. Bu, dengar-dengar kamu jadi kupu-kupu malam ya? Sekarang tertular penyakit HIV. Mereka bicarain kamu, Ima. Ibu kecewa sama kamu. Ima, kamu tuh bikin bawa malu tau gak? Kalau kamu udah tertular kayak gini, kamu gak bisa kerja lagi.
Sekarang bapak dapat uang dari mana? Sekarang kamu pergi dari sini. Cepat. Sebelum Ima pergi, Ima berpamitan dengan adik kesayangannya itu. Setelah itu, Ima pergi sejauh-jauhnya tanpa kembali. Dek, Mbak akan pergi jauh, mungkin tidak akan pernah kembali. Maaf ya, Dek. Hingga suatu hari, warga desa menemukan jasad seorang wanita yang tergantung. Ternyata jasad tersebut adalah Ima yang bunuh diri karena tekanan yang sangat berat. Selamat tinggal Ima, semoga penyiksaanmu diringankan. Kami hanya bisa mendoakanmu dari sini. Mungkinkah Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara finansial maupun emosional, agar anak-anak tidak terbebani dengan masalah yang terlalu berat bagi mereka. Orang tua yang lalai atau malah membebani anaknya dengan tanggung jawab yang seharusnya bukan milik mereka dapat merusak masa depan anak tersebut. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dalam memilih pertemanan, karena teman yang baik akan memberikan dukungan yang positif, sedangkan teman yang buruk dapat menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Jika mengalami masalah atau tekanan batin secara berat, jangan takut untuk mencari bantuan dari orang-orang yang tepat, seperti guru, anggota keluarga, atau konselor, agar masalah yang kalian alami tidak dipendam sendirian. Pendidikan dan nilai moral yang baik juga penting untuk dipegang teguh, karena hal tersebut akan membantu seseorang membuat pilihan hidup yang benar. Kita juga seharusnya tidak mudah menghakimi orang lain yang sedang mengalami masa kesulitan. Dukungan dari masyarakat justru sangat berarti bagi seseorang yang mengalami kesulitan, agar mereka tidak merasa sendirian. Selain itu, tekanan ekonomi bukan alasan untuk memilih jalan pintas yang berbahaya, karena mencari uang dengan cara yang salah bisa mengorbankan kesehatan fisik dan mental di masa depan. Kisah ini mengajarkan bahwa orang tua, teman, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga anak-anak muda agar tetap berada di jalan yang benar dan baik. Bagaimana hidupku tanpamu? Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu, tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita, dan percaya kau ada di hati.